Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di hari yang baru, mari kita sejenak untuk mendengarkan firman Allah yang boleh menjadi pegangan dan renungan kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini Bapa, karena kami percaya seluruh keberadaan kami di pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, bangun dengan tubuh yang sehat, ini semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini. Kami mau datang kepadamu Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Karena kami perlu firman-Mu, kami butuh firman. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu kami akan kesasar. Tanpa firman-Mu kami akan salah dalam melangkah. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Allah dari kitab Amsal Soleman. Kitab Amsal patsalnya yang ke-15. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-27. Amsal patsal 15 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca satu perikop dari Amsal ini, dan memang kebanyakan saudara-saudara kalau kita baca kitab Amsal ini, saudara-saudara, penulis dia seringkali ya mengadakan saudara-saudara memuat hal-hal atau kata-kata yang maknanya paradoks, ya, yang maknanya bertentangan, ya, yang maknanya bersebelahan, yang maknanya saudara-saudara berseberangan. Artinya saudara-saudara paradoks, ya. Misalnya dia membandingkan antara kebaikan dengan keburukan, ya, dengan kebenaran dengan kecurangan. Dia membandingkan saudara-saudara kecurangan dengan keadilan. Nah, pagi hari ini kita melihat firman Allah dalam ayat 27, dia katakan siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangga. Saudara, rupanya jauh sebelum kita melihat hari-hari ini kejadian-kejadian fenomena, ya, di hari-hari ini, ya, ternyata dari ribuan, ya, ratusan tahun yang lalu kita melihat hal ini telah dimunculkan, ya, atau kalau boleh saya katakan telah dinubuatkan. Ini akan terjadi dan hari-hari ini semakin marak, ya. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangga. Saudara, hari-hari ini ada banyak rumah tangga hancur, ada banyak rumah tangga terjerat dalam permasalahan karena salah satu dalam anggota keluarga itu misalnya memiliki nafsu yang terlalu besar, ya. Loba, kalau kita baca dalam kamus bahasa Indonesia, adalah satu sifat yang selalu ingin mendapatkan hal yang banyak, ya. Loba juga berarti serakah, ya, tamak, ya, suatu kerakusan, ya, keserakahan, rakus. Bisa juga diartikan tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup,
dan selalu ingin, saudara-saudara. Sehingga banyak orang jatuh dalam persoalan dan permasalahan karena sifat ini, ya, sifat loba, sifat tamak, sifat serakah ini. Banyak orang jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara, kita lihat, sebab itu kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, 1 Timotius pasal 6, di situ Paulus dia nasihatkan, ya. 1 Timotius pasal 6, kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ada banyak kekayaan yang diperoleh yang tidak mendatangkan kebaikan. Kekayaan diperoleh yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Kekayaan yang diperoleh tetapi tidak membuat keluarga itu bahagia. Karena apa? Ternyata kekayaan itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, diperoleh dengan cara yang tidak benar, ya. Misalnya dengan melakukan manipulasi, penggelapan, korupsi, ya. Semua itu, saudara-saudara, itu didorong oleh, ya, sifat serakah, tamak, loba. Paulus katakan mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Setelah ada masalah, Tuhan, apakah dosaku? Kendati kesalahan, pencobaan yang dicari sendiri. Sudah tahu salah, sudah tahu tidak halal, sudah tahu bukan haknya, sudah tahu bukan miliknya. Saudara-saudara, banyak orang sekarang berujung di pengadilan, berujung di kepolisian, berujung, saudara-saudara, ya, di KPK. Kenapa? Ingin. Berarti saudara-saudara secara manusia dilihat sudah cukup, gaji sudah cukup, bayaran sudah cukup. Tapi ini keinginan, keserakan, ketamakan, ya, keserakan, ketamakan. Kata Paulus, mereka terjerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan saudara, kita memperoleh kekayaan dengan cara misalnya mencuri, memanipulasi, merekayasa, mengorupsi. Saudara-saudara, bukan hanya membuat keluarga tidak damai sejahtera, tapi ini sudah adalah dosa, ya. Paulus katakan bukan hanya keruntuhan, bukan hanya apa, tetapi kebinasaan. Kita maju lagi dalam Timotius pasal 6, kita maju ke ayat 17. Sebab itu kata Paulus, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Banyak kekayaan yang tidak bisa dinikmati. Gimana saudara-saudara setelah memperoleh uang yang banyak, harta yang banyak, saudara-saudara harus masuk penjara, harus masuk kurungan. Saudara-saudara, apa bisa menikmati? Tidak. Sebab itu Paulus katakan peringatkan kepada mereka. Peringatkan. Sebab saudara-saudara, ketika orang menjadi kaya, bukan tidak berarti kita tidak boleh kaya. Tidak, salah. Kita bisa kaya, boleh kaya. Tidak ada larangan dalam Alkitab untuk kita menjadi kaya. Tidak ada larangan dalam Alkitab untuk kita diberkati. Sebab janji Tuhan, orang yang percaya kepadanya taat dan setia, dia akan diberkati berlimpah-limpah. Tetapi cara memperoleh kekayaannya itu yang harus hati-hati. Dan kedua, ketika telah diberkati dan menjadi kaya, dalam 1 Timotius 6 ayat 17, saudara-saudara, sebab apa yang akan terjadi kepada orang yang kaya? Akan saudara-saudara secara implisit, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar,
Saudara-saudara, apa yang akan menyertai ketika orang itu menjadi kaya? Dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi tinggi hati, ya, dia akan menjadi congkak, dia akan meremehkan orang miskin, dia akan merendahkan orang susah, ya. Sebab itu Paulus katakan, peringatkan kepada mereka, orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Kekayaan itu tidak tentu, saudara-saudara. Sesaat kita beroleh, tapi ketika Tuhan mengendaki, sesaat juga akan hancur dan habis semuanya. Sebab itu Paulus katakan, peringatkan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-18, dalam 1 Timotius 6, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Haleluya. Saudara, manusia tidak pernah puas. Manusia tidak pernah merasa cukup. Saudara-saudara, orang semakin kaya, dia akan semakin mengejar. Dia tidak akan pernah puas. Manusia, saudara-saudara, pada dasarnya punya sifat itu. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Semakin kaya, dia semakin kurang. Semakin kaya, dia semakin hidup dalam kekhawatiran. Dan saudara-saudara, firman Allah katakan, semakin kaya, orang itu akan menjadi kikir. Ya, orang itu akan menjadi pelit. Ya, sebab itu Paulus katakan, biarlah mereka kaya secara jasmani, secara materi, tapi biar juga mereka kaya dalam kebajikan. Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, ya, kita bersyukur, kita tidak akan menjadi sombong, kita tidak akan menjadi congkak, kita tidak akan menjadi tinggi hati. Dan saudara-saudara, lebih berbahagia lagi ketika kita menjadi orang kaya yang suka berbagi, menjadi orang kaya yang suka berderma, menjadi orang kaya yang suka memberkati orang lain. Saudara, dengan demikian kita akan terhindar dari apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita loba, kita rakus, kita tamak, kita serakah. Saudara, tidak ada orang tamak, tidak ada orang rakus, saudara-saudara, masuk dalam kerajaan sorga. Dan tidak ada orang tamak, orang rakus, kemudian mereka akan bahagia selama-lamanya. Tuhan Yesus kiranya menolong kita supaya kita senantiasa memperhatikan hal ini. Saudara, nikmatilah apa yang Tuhan kasih, syukurilah segala berkat yang Tuhan kasih lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat cara-cara yang benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi peringatan bagi kami, agar supaya kami Tuhan mau menikmati berkat-berkat Tuhan menurut cara dan kehendak Tuhan. Dijauhkan kami dari ketamakan, dijauhkan kami dari keserakan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Ajar kepada kami Tuhan untuk bekerja keras, untuk menjadi tangan-tangan yang rajin, sehingga berkat yang kami terima adalah berkat yang sesuai dengan usaha dan kerja keras kami Bapa. Berikan kebahagiaan dan kedamaian kepada kami semua Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan lindungi dan memberkati umat-umat-Mu dalam segala usaha mereka. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya.